saya tuh biasanya kalau ngisi rohis pasti one day one hadis atau one day one ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslim alal muslim sittun kila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasalim alaihi wa idza ja'aka fa'ajibhu wa idza stansuhaka fansah lahu wa idza ataka fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rahu Muslim. Nah, apa artinya? Jadi ketika Rasulullah SAW itu berkumpul kepada para sahabatnya, Rasulullah bicara seperti ini. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya apa? Kata Rasulullah bilang ada 6 hak muslim kepada muslim lainnya. Lalu apa saja yang Rasulullah 6 perkara itu? Ini hadis yang gampang-gampang susah ketika kita praktekkan, ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini banget melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu idza laqitahu fasalim alaihi. Jadi apa yang pertama Rasulullah berkata, bila engkau bertemu dengannya dengan itu kepada teman sesama muslim, ya ucapkanlah salam kepadanya. Sering nggak kita ketika kita bertemu muslim atau teman, ya teman kita, misalnya Desita lewat di GDC, ya kan? Kita bermobil, misalnya kita lewat nih mau pakai motor. Kalau kebanyakan anak sekarang, woi, terus kabur dia. Ya, tidaknya kita berhenti, kita salam. Ngapain? Lagi apa? Enggak, kalau aku mah kabur, enggak ngumpet. Sekarang kita biasain kayak gitu. Apalagi ngeliat guru nih, ya mentang-mentang lagi gak jelas atau gimana, dia ngumpet, gurunya lewat, ya kan? Sering nggak begitu? Sering, aku nggak ngumpet. Karena ketika hak seorang muslim kepada muslim lainnya nih, Rasulullah bilang gitu, hak muslim kepada muslim lainnya. Berarti hak kita nih sebagai muslim ketika ketemu teman, ketika kita ketemu sahabat, ketika kita ketemu orang yang lama kita nggak pernah lihat, kemudian ketemu, minimal hak kita tuh kepada orang itu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya mau digaya-gayain gimana sih, ada panjang nadanya deh. Assalamualaikum. Atau gimana? Ya yang penting minimal tegur. Ya, Aku mau mandi. gampang-gampang juga. Karena kita nggak selalu ingat atau udah biasa kalau ketemu di Jamila masih Luna, udah biasa kalau ketemu nonjok, ya kan? Ya kan? Atau ketemu apa gitu, ya kan? Tapi mudah-mudahan dari kita udah baca hadis ini, kita coba upgrade, ya. Bukan malah nggak upgrade, kesannya kayak jadul banget. Kita salam segala sama orang, ya ini kan upgrade. Berarti meningkatkan kualitas kita ketika kita bertemu dengan teman kita. Salam. Yang kedua, 5 wasida da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Ulang tahun, ya, undangannya dia harus datang, karena diundang. Misalnya cetak, ya kan, dia bisa datang nggak ke rumah saya 3 harian nih, atau saya meninggal, kita datang. Adapun kita nggak bisa datang, komunikasinya harus bisa. Kita ada halangan, jangan aku malu, ada makanannya, aku malu, mandinya bau, aku misalnya itu harus menyakitkan hati sahabat ini. Nah, bicara kita yang baik kepada muslim lainnya, sekalipun dapat semanapun, ya. Karena kan jangankan sama teman, sama orang tua ini sekarang saking akrabnya, bisa udah kayak teman. Harus tetap batasi ketika status kita sebagai anak dan orang tua
Dua, kedua. Nah, ketiga, wa idas Ada lagi. Kak Dede. sohaka. Nah, aku tadi mau ngasih contoh. Yang ketiga, bila dia minta nasihat, bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. Jangan dia nggak minta kamu nasihati. Luna. Bang gini, saya Luna galau. Video aja yang malam dia. Ini saya cobain aja lah biar paham kamu. Misalnya Luna galau. Ya, untuk mencurhat, ya nggak? Kita jangan terbawa galaunya dia. Dia maksud saya apa? Statusnya dia galau gara-gara cowok, itu udah nggak benar, ya kan? Ya nggak? Ya. Kasih nasihat. Kalau sudah tidak mempan bagaimana? Ya kalau nggak mempan ya ambil sapu, betok pelayan. Tapi jangan sekali-kali kita menampakkan, misalnya kita berbuat baik kepada dia, atau menampakkan bilang, bohong itu aja ngasih begini orang. Karena orang itu nggak bakalan terlalu peduli sama kebaikan kita, ya nggak? Mau kayak gimana pun, setidaknya nasihat itu adalah ketika menyampaikannya dengan cara untuk kita juga nasihat itu. Apa jadinya? Ketika kita menasihatin orang lain, usahakan nasihat itu juga untuk diri kita sendiri. Yang keempat, nah ini, ya, ini musim nih loh ini. Bila dia bersin, lalu dia membaca tasbih, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. Gimana ketika orang bersin? Alhamdulillah, terus kita berbalas ya. Nah, Pak, sepele nggak? Ini orang bersin, jok ngapa? Lu bersin gitu banget sih, udah kayak kucing bule, misalnya. Rasulullah tuh mengajarkan kita untuk selalu mendoakan di setiap momen. Orang kita sholat aja, ketika tahiyat nih, ya kita salam ke kanan, itu seluruh umat muslim yang sebelah kanan kita doain. Paham nggak? Dari sebelah kanan nih kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu umat muslim yang ada di kanan kita nih, jamaah kita dari shopnya misalnya Vidya, Resmita, Luna dan segala macam. Vidya salam ke kanan. Ini sampai ke ujung dunia mentok, itu kita udah doain. Oh, khasiatnya sholat. Selain buat kita, pahalanya juga mendoakan orang lain. Ketika dibilang salam sama para malaikat di malaikat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nggak egois jawabnya. Nabi nggak bilang assalamualaikum gitu. Nggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu egois. Nabi nggak egois. Jawabnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita itu ikut sertakan seakan-akan Rasul itu ketika Isra Mi'raj terus bercakap kepada malaikat, enggak datang sendirian tapi juga membawa tanggungan, yaitu umat. Nah itu harus pahamin tuh. Makanya dalam sholat kita harus paham tuh arti-artinya ya. Nah, mengajarkan bahwasannya kita hidup enggak sendiri ya. Tadi kan dari kita salam, terus kita memberi nasihat, terus kita kalau diundang kita datang, itu kan mengajarkan bahwasanya hak muslim itu adalah saling gotong royong. Kelima, wa idza atosra pahami Allah. Kelima, bila dia sakit, syukurin. Wa idza marido, bila dia sakit. Nah, jenguk. Kalau dia sakit jenguk. Ini orang sakit, paling si ini dikit lagi juga hitungan hari dia mah begitu. Tapi jenguk. Bahwasanya ketika kita jenguk orang yang sakit, niatnya dua kan, jadinya banyak malah bisa. Satu, silaturahmi. Kedua, mendoakan supaya yang kena musibah sakit itu sembuh. Yang ke-6, wa idza mata fatabihu. Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya. Tapi kebetulan pada hari ini kebanyakan cewek
Saya kasih tahu, ketika kalian entah itu sekalipun keluarga kalian maaf atau ibu atau bapak kalian meninggal, usahakan jangan ikut ke kuburan di rumah aja. Kenapa? Ada jangan sih. Intinya saya kasih secara cepat-cepat saja. Banyak mudorotnya, ya apalagi banyak gak baiknya. Kita itu kan lagi rame. Ada laki-laki, ada perempuan yang pada lawan. Ya, jadi kalau bisa jangan ikut lawan. Makanya kan sekarang tuh, udah mana dunia kemana tahu tuh ikut kuburan dia. Ya, bukannya ngedoain mayat malah mayat tuh ngerasa sedih gitu. Kalau bisa ngomong, ini mau saya ikut gua, kita di rumah doain gua, ya. Banyak mudorotnya, banyak nggak baiknya. Tahu? Tadi cewek doang. Ya, dari yang laki-laki itu urusannya. Ya, kita doain. Kalau mau ziarah setelah itu, Ini namanya nganterin ini. terakhir Ya, kan kak? ada kita kuburan tuh banyak. Kita belajar, makanya untungnya kita di Rois ini. Nggak sembarang ikut-ikutan artis-artis itu yang di TV ya kan, film azab itu dilahin tau nggak? Ya kan? Ya, mana dia mau kerjanya kemana-mana ya kan? Doain nangis-nangis kejar, kuburin tangis gitu. Ya, emang jenazah, emang mayat itu suka ditangis sampai begitu? Kan nggak boleh. Nangis sewajarnya, sedih, semuanya sedih, nggak ada yang nggak sedih, tapi yang harus kita pahami, sedih kita nggak boleh sampai berlebihan. Yang dibutuhkan mayat ketika itu bukan tangisan kita, ya. Doa, syukur kalau kita baca Quran, atau Quran niatin buat jenazah kayak gitu. Nah, makanya untung nggak kalian paham jadinya. Jadi nggak sembarangan ikut-ikut zaman sekarang, ya. Apalagi yang di apalagi yang di TV itu ada, ya kan, turunnya kemana-mana, ya kan, macam. Pokoknya jangan diikutin. Yang paling penting itu ajaran agama adalah kita detail loh soal adab di kuburan, adab kita sholat, adab ketika berkumpul seperti ini, ada semuanya ada detail kita Islam, ya. Makanya sayang banget kalau kita nggak tahu. Ya, makanya untuk pertemuan kali ini yang saya mau tekankan dari hadis tadi kita bawain, kita sampaikan, kita bacain adalah satu, kita hidup gak sendirian. Tadi paham ya. Jadi tadi hadis itu mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua, khususnya buat saya ya, yang menyampaikan, karena orang yang bicara banyak dosanya, ya. Belum tentu yang bicara bisa ngelampain, dan belum tentu yang mendengarkan juga bisa paham. Tapi yang paling penting adalah yang bicara. Ketika bicara ini saya belum bisa melaksanakan, saya yang dosa pertama, ya kan? Karena saya menyampaikan, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua dan menjadikan manfaat juga buat kita semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridhai kita, segala aktivitas kita Allah Subhanahu Wa Taala kemudah, segala kemudahannya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan keberkahan perkumpulan ini kita menjadikan anak yang soleh dan soleh.